Indonesia yang positif terinfeksi virus Pemerintah corona telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19 yang telah memporak-porandakan berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor ekonomi yang menjadi akar dari segala permasalahan yang muncul, sektor budaya, bahkan sektor politik. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasa sangatlah mendesak masyarakat, sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat tadi serasa dibelenggu. Tapi, sebagian masyarakat mencoba terlepas dari kebelengguan tersebut demi aspirasi yang belum terwakilkan. Aspirasi berawal dari kata aspire yang berarti cita-cita atau keinginan. Menurut Hutomo, aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Menurut Hurlop, aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi. Aspirasi politik. Aspirasi politik adalah keinginan atau usulan rakyat yang menyangkut masalah atau kebijakan politik. Aspirasi ini biasanya disampaikan oleh rakyat kepada wakil-wakilnya yang ada di DPR atau DPRD. Pengelompokan aspirasi. Berdasarkan jangka waktu, aspirasi ini ditinjau dari untuk mencapai kebutuhan tersebut. Yang pertama adalah aspirasi jangka panjang, dipengaruhi oleh faktor kepentingan dan pembawaan. Aspirasi jangka panjang merupakan suatu hal yang kompleks dengan melibatkan jenis faktor lain. Yang kedua adalah aspirasi jangka pendek. Pokok utama yang mendasari aspirasi jangka pendek adalah keinginan seseorang yang sesuai kesuksesan dan kegagalan yang terjadi pada masa lalu dan dari tekanan sosial yang menjadikan dirinya membentuk suatu aspirasi. Yang kedua adalah berdasarkan sifatnya. Aspirasi ini ditinjau dari orientasi individu untuk mencapai kesuksesan tergantung dari bagaimana individu tersebut memaknai keinginannya. Yang pertama adalah aspirasi positif. Aspirasi positif adalah keinginan untuk meraih kemampuan. Aspirasi positif adalah mereka yang ingin mendapatkan yang lebih baik daripada keadaannya yang sekarang. Yang kedua adalah aspirasi negatif. Aspirasi negatif adalah keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah dicapai pada saat ini. Aspirasi politik di tengah pandemi. Seperti yang kita tahu, Indonesia sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19 sejak akhir tahun 2019 lalu. Beberapa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah itu dirasa sangat memberatkan rakyat. Seperti terjadi PHK massal yang dilakukan oleh berbagai sektor swasta dan industri, karena mereka tidak sanggup membayar gaji karyawannya, dan yang terbaru ini, kasus PCR yang diwajibkan oleh pemerintah untuk bepergian menggunakan pesawat, menyebabkan beberapa maskapai gulung tikar karena sepinya peminat. Hal tersebut berujung pada aksi demonstrasi oleh masyarakat Indonesia dalam menuntut hak dan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang kita lihat pada gambar ini salah satu pengaruh pandemi terhadap aspirasi politik masyarakat. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 itu menyarankan aspirasi disampaikan tanpa harus unjuk rasa dan berkerumun. Seperti apa contohnya? Nah, berikut ini. Kita bisa menyampaikan aspirasi kita lewat media sosial, seperti di Twitter, bahkan Instagram, ataupun sekarang ini kita bisa melakukan petisi online. Petisi online itu sudah banyak digunakan oleh negara-negara maju seperti Amerika dan Korea Selatan. Hanya saja penggunaannya di Indonesia masih kurang masif. Oleh karena itu, kita mulai dari sekarang membiasakan menggunakan petisi online karena untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Bagaimana cara membuat petisi online? Petisi online merupakan wadah oleh masyarakat untuk menuangkan berbagai keluh kesahnya. Kita pertama adalah menentukan topik atau isu yang
akan kita tanda tangani. Lalu kita menyebarkan lewat link grup atau WhatsApp ataupun media sosial yang kita punya seperti Instagram untuk menyebarkan petisi tersebut ke orang-orang dan disetujui oleh orang banyak. Dan apabila sudah disetujui oleh banyak orang, saya rasa pemerintah bisa meng-ACC ataupun menindak lebih lanjut. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya akan terjadi wabah yang berdampak pada setiap sisi di kehidupan kita. Pandemi ini telah memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru yang melompati apa yang biasa kita lakukan. Banyak hal yang dulu dengan leluasa kita lakukan, saat ini hanyalah ingatan. Selamat datang kehidupan baru, yang mau tidak mau kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Tentu saja sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk mampu memahami masalah yang saat ini sedang dialami, serta memunculkan perspektif baru. Kemampuan mengkoneksikan satu informasi dengan informasi lainnya dan menemukan solusi yang tepat untuk memulai kehidupan baru. Maka dari itu, marilah kita bersinergi, bekerja sama secara produktif, beradaptasi dalam berbagai tanggung jawab dan peran, menghormati perspektif yang berbeda, serta menempatkan empati di saat melewati masa-masa sulit penuh tantangan ini. Marilah bersama-sama kita bangkit dari keterpurukan yang sudah sangat panjang ini. Kebahagiaan dan keberhasilan di masa sulit ini menjadi tanggung jawab kita bersama.